Semenjak jadi tersangka kasus video syur dengan Michael Yukinobu De Freitas, MYD, segala hal tentang Gisela Anastasia atau Giselle selalu jadi sorotan. Tak terkecuali dengan video Giselle lainnya yang dibuat di Medan pada tahun 2017 silam. Video tersebut jadi sorotan lantaran video syur Giselle dan Michael Yukinobu De Freitas juga dibuat di tempat dan tahun yang sama. Padahal, video itu cuma merekam aksi Giselle membuka toko kue di Medan tahun 2017. Toko tersebut merupakan usaha yang dirintisnya tahun 2017, tapi sudah ditutup sekira tahun 2019. Giselle meresmikan toko kue bernama Gemolis yang menjual kue kekinian. Momen Giselle membuka toko kue tersebut terekam di YouTube Amelia Pratini yang kemudian menjadi sorotan. Dilansir dari video tersebut, tampak Giselle ditemani putri sematawayangnya di acara peresmian. Video Giselle ini ramai dikomentari oleh netizen dan mengaitkannya dengan kasus video syur sang artis. Ara-ara 19 detik nih. Nah malamnya nih terjadi gempa di hotel. Siapa yang kesini gara-gara 19 detik? Yang kesini cuma mau lihat potongan rambut Giselle. Tak cuma video, jejak digital antara Giselle dan Michael Yukinobu De Freitas, MYD, pada 2017 silam juga ikut terbongkar. Dalam percakapan antara Giselle dan Michael Yukinobu De Freitas, terungkap panggilan spesial dari mantan istri Gading Marten itu. Diwartakan sebelumnya, Giselle dan Michael Yukinobu De Freitas telah mengakui merekalah pemeran dalam video syur yang viral beberapa waktu lalu. Video syur itu direkam di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017, di mana Giselle masih berstatus istri sah Gading Marten. Seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus pada konferensi pers Selasa tahun 2020. Dia, Giselle, mengakui itu adalah dirinya sendiri dan terjadi pada tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan, ungkap Yunus. Saudari Ga mengakui dan juga MYD mengakui bahwa memang video yang ada itu yang beredar di medsos adalah dirinya sendiri, jelasnya. Adapun motif Giselle dan MYD merekam adegan seks tersebut adalah untuk dokumentasi pribadi. Kalau ditanya motif merekam adegan, alasannya untuk dokumentasi pribadi, ujar Yusri. Hubungan Giselle dan Michael Yukinobu De Freitas pun sontak membuat publik penasaran. Keduanya rupanya telah dekat sejak beberapa tahun silam setelah dipertemukan di tempat kerja yang sama. Giselle bertemu mulai mengenal Michael sejak ia menjadi penyanyi di salah satu acara komedi di layar kaca. Jejak digital percakapan Giselle dan Michael Yukinobu De Freitas di tahun 2017 pun kembali beredar di publik. Dari akun Instagram Michael Yukinobu De Freitas, terungkap kedekatan keduanya. Itu terlihat dari sebuah komentar Giselle di postingan MYD pada tanggal 5 Agustus tahun 2017. Michael Yukinobu De Freitas memposting foto baju basket dan dua pasang sepatu basket. Lalu Giselle menulis komentar di postingan tersebut. Don't care, emot ikon tangan menyerah, tulis akun Instagram Giselle. Akun Michael Yukinobu De Freitas lalu juga membalas komentar Giselle. Ara-ara sapa coba, balasnya dikutip pedia.com rupanya, Giselle memberikan panggilan spesial untuk Michael Yukinobu De Freitas. Tak hanya itu, jejak digital keduanya juga terlihat melalui media sosial Twitter dan terjadi sekitar 9 tahun silam. Rekaman jejak dari orang-orang yang menjodohkan keduanya masih jelas terlihat di Twitter dengan kata kunci Giselle Nobu. Terungkap juga dalam unggahan lain yang meyakinkan bahwa keduanya diduga sudah menjalin kedekatan sejak lama. Selain menggunakan media BlackBerry Messenger, unggahan Twitter yang telah dikutip juga menunjukkan sekira tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012. Si Jepang tiba BBM cuma buat ngasih tahu kalau dia udah punya pin Giselle. Gua minta malah gak dikasih, ya gak usah kasih tahu kalau gitu Nobu, tulis akun @robertdian lain yang membawa nama Giselle dan Nobu. Sebelumnya, Gisela Anastasia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur. Penetapan Giselle sebagai tersangka dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus pada Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020, setelah menjalani 2 kali pemeriksaan.
Hasil gelar perkara kemarin, status saksi Ga dinaikkan menjadi tersangka, kata Yusri kepada wartawan. Sementara itu, saat dikonfirmasi Pedia.com, seorang perwira menengah di Polda Metro Jaya membenarkan jika sosok MYD adalah Michael Yukinobu De Vretes. Saya ingin mengonfirmasi, apakah MYD dalam kasus video Syur Giselle adalah Michael Yukinobu De Vretes, tanya Pedia.com melalui WhatsApp. Itu sudah benar nama Michael Yukinobu De Vretes, ujar sumber. Polda Metro Jaya berencana kembali memanggil artis Giselle setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video Syur. Selain Giselle, penyidik juga akan memanggil Michael Yukinobu De Vretes yang diketahui sebagai pemeran pria dalam video itu. Keduanya dijadwalkan akan kembali diperiksa pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Di sisi lain Polda Metro Jaya akan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, terkait kasus video mesum artis Gisela Anastasia bersama dengan Michael Yukinobu De Vretes atau Nobu yang sempat viral di media sosial. Keduanya sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, pihaknya akan melakukan olah TKP atas kasus itu di Medan, Sumatera Barat. Mudah-mudahan minggu depan kalau memang lancar kita lakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi-saksi ahli yang ada, kata Yusri kepada wartawan. Untuk Giselle dan Nobu, hingga saat ini masih dilakukan atau dikenakan wajib lapor terhadap kasus yang menimpanya itu. Saudara Ga dan MYD masih melakukan wajib lapor, ujarnya. Yusri menegaskan, sampai saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap penyebar pertama video mesum Giselle dengan Nobu. Penyebar pertama masih kita lakukan pengejaran terus, tegasnya. Giselle telah diperiksa beberapa kali oleh polisi. Dalam klarifikasinya, Giselle tak membantah atau mengakui. Dia hanya menyatakan mendukung proses di kepolisian. Sebelum Giselle ditetapkan tersangka, dua orang penyebar video tersebut sudah lebih dulu ditangkap oleh polisi. Berkas keduanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangka PP dan MN diamankan di dua tempat terpisah. PP ditangkap di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sedangkan MF, dicokok polisi di daerah Sawangan, Depok. Di samping itu Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara milik artis Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Vretes atau Nobu. Keduanya menjadi tersangka atas kasus video mesum yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Untuk berkas perkara saudari Ga dan MYD, kami masih melengkapi berkas perkara, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan. Ia pun berharap, dalam waktu dekat ini berkas perkara milik kedua tersangka tersebut akan segera lengkap dan siap dikirim ke kejaksaan. Mudah-mudahan semuanya lengkap dan kita akan kirim tahap 1, ujarnya. Selain itu, untuk berkas perkara milik tersangka lainnya yakni PP dan MN sudah kembali diserahkan kepada pihak kejaksaan. Karena, sebelumnya berkas perkara tersebut sempat dikembalikan untuk dilengkapi kembali. Secepatnya untuk berkas perkara kalau yang dua tersangka sebelumnya mudah-mudahan minggu depan kami sudah kirim tahap I, sudah kemudian sudah diperbaiki, sudah dikirim kembali ke kejaksaan terhadap dua tersangka yang masif, jelasnya. Mudah-mudahan secepatnya turun kabarnya P21-nya yang kita harapkan secepatnya, untuk bisa kita limpahkan tahap 2, pungkasnya.